Ciri kebahasan teks fabel. Materi kita hari ini ada di halaman 209 sampai 227. Tujuan pembelajaran kita, siswa dapat menentukan ciri kebahasaan teks fabel baik secara lisan dan tulisan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, coba anak-anak Bapak buka halaman 209 sampai 210, baca dan simak isi dari struktur dan ciri kebahasan teks fabel. Bapak tunggu sekitar 2 menit. Kaidah kebahasaan atau yang biasa disebut dengan sebagai unsur kebahasaan merupakan ciri dari bahasa yang digunakan dalam suatu teks seperti cerita fabel. Adapun berikut akan dijelaskan unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks cerita fabel sebagai berikut. Nah, ini merupakan ciri kebahasaan teks fabel. Yang pertama adalah kata kerja. Kata kerja dalam cerita fabel dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam kalimat. Nah, ini memerlukan objek. Pola kalimat ini adalah SPO. Subjek, predikat, dan objek. Itu untuk pola kalimat kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat. Nah, ini kebalikannya. Yang pertama tadi memerlukan objek, dan yang ini tidak memerlukan objek. Pola kalimat ini adalah SP, subjek predikat, atau subjek predikat pelengkap, maupun subjek predikat keterangan tempat, waktu, dan lain-lain. Contoh, ayah mengecat rumah. Nah, ini pola SPO. Ini adalah aktif transitif. Ayah merupakan subjek, mengecat merupakan predikat, rumah adalah objek. Berbeda dengan aktif intransitif. Andi berlari. Nah, Andi merupakan subjek, berlari merupakan predikat. Ini perbedaan antara aktif transitif dan aktif intransitif. Yang kedua, penggunaan kata sandang si dan sang pada teks fabel. Kaidah penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Artinya, kata si dan sang dalam penulisan sebuah cerita fabel tidak disambung. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital, kecuali di awal kalimat. Pada teks, di awal kalimat itu merupakan harus huruf kapital. Nah, si dan sang ini harus huruf kecil, kecuali di awal kalimat atau awal paragraf. Contoh, sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Nah, sang semut. Sang dan semut itu ditulis terpisah, jangan ditulis serangkai. S-nya kapital karena dia ada di awal kalimat. Nah, yang kedua, tanda petik, bagaimana caranya agar si kancil rajin belajar? Tanya ibu. Pada contoh kedua, ini ada kata sandang si, kecil.
si kecil. Nah, kata si di sini harus huruf kecil dan terpisah. Keterangan tempat dan waktu. Nah, fungsi dalam keterangan tempat dan waktu dalam teks cerita fabel biasanya digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu untuk menghidupkan suasana pada teks fabel. Untuk keterangan tempat, biasanya digunakan kata depan, di, dan keterangan waktu biasanya digunakan kata depan, pada, atau kata yang menunjukkan informasi waktu. Bisa juga keterangan tempat ini bisa juga di hutan, di laut, di sungai, di rawa-rawa, dan lain-lain. Sedangkan waktu, contoh yang lain, itu bisa pukul 8, subuh, siang hari, sekarang, hari ini, pada saat ini, pada suatu hari, dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan keterangan tempat dan waktu. Selanjutnya, penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang sama. Nah, artinya kata lalu dan kemudian ini sama-sama memiliki arti yang sama. Kata itu digunakan sebagai penghubung antar kalimat dan intra kalimat. Kata akhirnya biasanya digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam paragraf atau dalam teks. Nah, fungsi kita menggunakan kata lalu dan kemudian agar pada sebuah kalimat teks fabel itu lebih bervariasi. Tidak menggunakan lalu seterusnya. Tapi lalu kemudian. Nah, contoh. Setelah mendengarkan berita kebakaran itu, Amir pergi keluar. Kemudian berlari, lalu berteriak sambil menangis. Lalu sang kemudian memegang erat ranting itu. Nah, ini fungsi dari kata penghubung. Jadi dia lebih bervariasi. Kalau kita menggunakan satu kata hubung saja, lalu saja, maka kalimat ini akan terlihat kaku. Nah, pada contoh yang terakhir, akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Tadi dikatakan kata akhirnya biasanya digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi ataupun sebuah cerita. Oke, nah simak Fit and Fresh yang Bapak berikan.